Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi tentang Kissinger. Nah, kita akan memasuki materi yaitu aspek dari perpindahan panasnya. Nah, di sini kita akan bicara tentang overall heat transfer coefficient atau koefisien perpindahan panas menyeluruh. Oke. Nah, di slide ini menunjukkan sebuah desain sebuah double pipe Kissinger. Nah, double pipe Kissinger di mana pipa besar akan melingkupi sebuah pipa kecil, di mana dalam pipa kecil mengalir sebuah fluida, di antara pipa kecil dan pipa besar terdapat juga fluida, atau di area analesnya akan terdapat fluida. Nah, yang terjadi adalah pada saat kita akan bicara tentang proses perpindahan panas, misalkan ini yang terjadi adalah temperatur di dalam cup temperaturnya lebih tinggi dibanding temperatur yang berada di analis. Yang terjadi adalah proses perpindahan panas dari bagian tengahnya cup menuju ke bagian fluida yang berada di analis. Maka teman-teman sudah tahu bahwa pada saat terjadi proses perpindahan panas yang terjadi berdasarkan konsep tahanan termal, akan ada tahanan termal yaitu konveksi di dalam, yaitu ini tahanan konveksi, yaitu dari I, ini kita ini, bahwa nilainya adalah 1/HI AI. Artinya koefisien konveksi di bagian inner, dan AI adalah apa? AI adalah luas perpindahan panas dinding cup bagian dalam. Nah, dan berikutnya pada saat melewati dinding dari cup akan terjadi tahanan termal konduksi, karena pipa kecil bagaimanapun memiliki ketebalan. Sebesarnya adalah len DO per DI, diameter outside dibagi diameter inside dibagi 2 PKL. Nah, ini adalah tahanan termal yang berada di dalam dinding cup tersebut. Nah, berikutnya akan ada juga proses tahanan termal yang perpindahan panas yang terjadi di analis. Ini di analis terjadi di sini, di mana besarnya adalah 1/HO, ya ini koefisien konveksi di outside di bagian analis atau di luar cup dikali luas perpindahan panasnya outside. Nah, jadi pada saat kita bicara bagaimana tahanan termal totalnya dari bagian perpindahan panas dari tengahnya cup menuju ke dinding ke analis, fluida di analis, maka akan melibatkan 3 perpindahan tahanan termal yang nilainya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi pada saat kita bicarakan sebuah perpindahan panas steady di mana panas yang mengalir dari bagian dalam keluar itu akan steady setiap waktunya, dan ada lagi batasan bahwa gini, pada saat di cup yang kita gunakan di tengahnya pipa ini, double pipe Kissinger ini memiliki ketebalan yang tipis, artinya diameter dalam sama diameter luas selisihnya sangat sedikit. Karena sangat sedikit, bisa kita buat sebuah pendekatan bahwa diameter outside akan mendekati diameter inside. Karena mendekati nilainya, maka luas perpindahan panas di bagian dalam sama bagian luar itu akan sangat mendekati. Nah, nilainya relatif sedikit, makanya kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa berkesimpulan sederhana, artinya apa? Besar perpindahan panas total dari bagian dalam ke bagian analis itu sama dengan selisih suhu dibagi tahanan termal. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep tahanan termal dengan melakukan pendekatan seperti pada rangkaian listrik. Artinya bahwa G itu akan sama dengan selisih suhu bagian tengah dari cup dibandingkan temperatur yang ada di analis, fluidanya analis dibagi sama tahanan termal. Nah, pada saat itu kita bicara adalah gini, bahwa akan ada konsep bahwa 1/R tahanan termal itu akan sama dengan U kali A. Artinya bahwa tahanan termal itu akan sama dengan nilainya U. Atau ini yang dimaksud koefisien perpindahan panas menyeluruh. Pada
bahwa nilai U itu sama dengan 1/4 dari tahanan termal. Jadi seperti itu. Makanya bisa dibuat kesimpulan bahwa pada saat saya ingin menghitung berapa energi panas yang bisa dipindahkan oleh Eisenhower ini akan sama dengan UA delta T. Artinya nilai G itu akan sama dengan koefisien perpindahan panas menyeluruh atau U yang nilainya sama dengan 1/R kali luas perpindahan panasnya kali selisih suhu. Nah, ini yang akan menjadi diskusi kita, selisih suhu di posisi di mana yang kita bisa jadikan acuan di sini. Oke, kita menuju slide berikutnya. Nah, jadi koefisien perpindahan panas menyeluruh nanti kita sudah diskusi di slide sebelumnya bahwa pada saat dinding tube itu relatif tipis atau kita anggap mendekati hampir sama, yang terjadi adalah luas perpindahan panasnya di bagian dalam dan bagian luar itu akan sama atau A surface. Nah, nilainya makanya akan bisa dekati seperti ini tuh. Bahwa nilai R itu sama dengan 1/HI tambah 1/HU ya. Atau 1/R tadi kan sama dengan 1/U gitu ya. Maka didapatkan bahwa nilai dari U itu nanti akan didapatkan bahwa penjumlahan dari HI per HO. Maka didapatkan U akan sama dengan nilai U ini akan relatif sangat dipengaruhi oleh nilai dari koefisien konveksi. Di mana jika 1/HI ini, jadi hambatan termalnya di bagian dalam lebih besar daripada hambatan termal di bagian luar, maka nilai U itu hanya akan sangat tergantung atau sangat dipengaruhi oleh atau mendekati nilai dari koefisien konveksi bagian dalamnya. Oke, seperti itu. Nanti akan terbukti pada saat proses perhitungan. Nah, berapa nilai U ini? Nilai U ini. Nah, nilai U ini sebenarnya di beberapa macam proses perpindahan panas sudah ditampilkan ini yang kita gunakan sebagai desain untuk mendesain. Jadi contohnya gini, pada saat kita bicara proses perpindahan panas dari water to water atau dari air ke air, maka nilai perpindahan panasnya, koefisien perpindahan panas menyeluruhnya, itu nilai U-nya adalah antara 850 sampai 1700. Nah, kapan kita gunakan 850, kapan kita gunakan 1700, itu akan sangat tergantung pada pilihan kita. Pertama, pada saat kita menginginkan desain itu sangat aman, maka kita akan bisa mengambil nilai U itu hanya sebesar 850. Artinya, kita memberikan angka yang sangat aman. Karena pada saat nilai U ini kita ambil kecil, maka yang terjadi adalah, kalau rekan-rekan lihat di sini, yang terjadi adalah pada saat kita mengambil nilai U sangat kecil, yang terjadi pada saat kita ingin memindahkan panas sebesar Q, maka dengan selisih temperatur tertentu, maka nilai A ini akan sangat besar. Artinya safety design kita akan sangat bagus, karena A yang kita gunakan sangat besar. Bagaimana dengan nilai U pada saat kita ngambil 1700, artinya nilai A kita akan jadi kecil. Maka safety design kita akan sangat kecil. Tapi berikutnya teman-teman, pada saat kita mendesain, pada saat kita menggunakan U 850 atau 1700 pun, kita harus melakukan perhitungan ulang untuk mendapatkan nilai nilai U sebenarnya. Nah, didapatkan dari mana? Karena U sebenarnya itu didapatkan dari nilai koefisien konveksi di bagian dalam dan koefisien konveksi di bagian luar. Nah, ini yang akan kita dapatkan, nilai U aktual ini yang akan kita dapatkan. Karena U di sini itu adalah U perencanaan atau U desain. Jadi pada saat di awal kita pada saat mendesain sebuah Eisenhower itu, U ini kita tentukan untuk bisa mendapatkan nilai A. Ini kita akan dapatkan nilai A di sini. Setelah A kita dapatkan, maka dimensi Eisenhower akan kita dapatkan, panjang maupun dimensinya. Nah, berikutnya setelah itu kita bisa melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai HI dan HU. Karena ini akan sangat tergantung dengan karakteristik dari fluida dan kecepatan fluida yang kita gunakan. Pada saat kita dapatkan nilai HI, HU, kita akan dapatkan U sebenarnya, U aktual operasional kita.
Nah, U ini nilainya akan kita bandingkan dengan U desain kita. Itu. Jadi pada saat dia U desain kita ini nilainya jauh lebih besar pada U perhitungan kita, yang terjadi pada desain kita akhirnya fail. Artinya U operasional kita berada di bawah U desain kita. Oke, itu. Nah, contoh berikutnya ada lagi nanti, ada faktor kegagalan yang di atas sudah kita terangkan, ada fouling faktor di situ. Artinya pada saat kita bicara tentang aliran, pasti akan aliran itu fluidanya akan membawa zat pengotor yang akan membentuk deposit. Nah, deposit ini akan memberikan efek pengotoran pada dinding Kissinger. Ya, ini akan mengakibatkan tahanan tambahan, ya, yaitu pertama ini di bagian dalam, juga di bagian luar. Nah, ini cup bagian dalam, juga cup bagian luar. Nah, ini akan memberikan hambatan termal tambahan. Oke, nilai dari tahanan termal tersebut berapa? Ini sudah buat beberapa beberapa tabel menandakan bahwa tahanan termal yang terjadi pada fouling factor yang terjadi adalah sebesar ini. Ini didapatkan dari beberapa sumber. Salah satunya Tubular Exchange Manufacturer Association atau TEMA. Nah, ya seperti ini. Nah, ini teman-teman akan pahami setelah pada saat rekan-rekan mencoba untuk mendesain sebuah Kissinger. Akan menggunakan nilai-nilai dari sini. Oke, silahkan dipahami dulu dan dipelajari. Nanti kita diskusikan pada saat kita bicara tentang studi kasus. Oke, terima kasih.